sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari jaringan dan organ yang digunakan sebagai reproduksi dan berkembang biak. Sistem reproduksi atau disebut dengan genetalia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada genetalia eksternal dan yang kedua ada genetalia internal. Dan genetalia eksternal adalah sistem reproduksi wanita yang dapat dilihat dari bagian luar. Genetalia eksternal terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan ada mons pubis. Mons pubis ini tempat pertumbuhnya bulu-bulu halus, dan di sini ada klitoris. Klitoris itu yang sedikit menonjol, dan di sini ada uretra atau tempat saluran kencing, dan di sini ada himen. Di sini ada himen, dan di sini ada vagina, dan di sini ada anus, dan di bagian luar ada labia mayor, dan yang di bagian dalam ada labia minor. Selain itu juga terdapat dua kelenjar, yaitu yang pertama ada kelenjar Bartholin dan yang kedua ada kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin terdiri dari sisi vagina. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas ketika ovulasi. Dan yang kedua ada kelenjar Skene, yaitu terdapat di sisi uretra, yang fungsinya sama, yang disebut mucus. Selanjutnya adalah genetalia interna. Genetalia interna adalah sistem reproduksi wanita yang berada di bagian dalam. Genetalia internal terdiri dari beberapa bagian, yaitu di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat pematangan ovum, dan di sini ada fimbriae. Fimbriae sebagai penangkap sel telur. Dan di sini ada tuba Fallopi, dan di sini ada fundus, dan di sini ada uterus, dan di sini ada endometrium. Endometrium itu tempat melekatnya janin yang dibuahi dinding rahim yang meluruh ketika menstruasi. Dan di sini ada cervix, sini, dan di sini ada vagina. Vagina entres, jalan keluarnya menstruasi atau jalan keluarnya bayi baru lahir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang panggul atau pelvis. Pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras yang terdiri dari tulang atau os dan sendi atau artikulasio. Yang bagian lunaknya terdiri dari bagian otot atau muskulus dan ligamen. Kemudian yang selanjutnya di sini saya akan membahas panggul atau pelvis. Pelvis dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada di sini ada pelvis mayor dan di bawah ini ada pelvis minor. Panggul terdiri dari dua tulang koksai. Yang satu tulang sakrum, yang ini tulang sakrum, dan yang satunya lagi tulang koksigis. Os koksai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu os ilium, os ischium, dan os pubis. Selanjutnya ada os ilium. Os ilium terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan di sini ada spina iliaca posterior superior, dan di sini ada spina iliaca posterior inferior, dan di sini ada linea terminalis. Selanjutnya ada os ischium. Os ischium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada tuber ischiadica, ada spina ischiadica, ada
Ischiadica insula mayor, Ischiadica insula minor, dan di sini ada acetabulum, dan di sini ada foramen obturator. Selanjutnya di sini ada os pubis. Os pubis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada simphysis pubis, yang ini ada ramus superior pubis, dan di sini ada ramus inferior pubis, dan di segitiga yang berbentuk segitiga ini ada arcus pubis. Os sacrum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada promontorium, yang di sini yang di belakang ini ada lubang-lubang namanya foramen sacroiliaca, dan di sini ada arcus pubis di sini. Os coccygeus terdiri dari 3 sampai 4 ruas tulang sejajar dan fleksinya memanjang. Ini. Dan di sini selanjutnya saya akan membahas tentang ligamen. Yang pertama di sini ada ligamen iliolumbal, di sini ada ligamen sacroiliaca, dan di sini ada ligamen inguinal, dan di sini ada ligamen sacrospinal, dan di sini ada ligamen tuberal. Dan di sini ada ligamen longitudinal anterius, dan di sini ada ligamen pubicum. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sendi. Sendi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di sini ada sendi articulatio iliaca yang menghubungkan tulang dengan tulang ilium. Dan di sini ada articulatio sacrococcygeus, yaitu yang menghubungkan tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Dan di sini ada articulatio symphysis pubis, yaitu yang menghubungkan pubis dextra dan sinistra. Jadi selanjutnya kita akan membahas otot atau musculus. Di sini ada musculus bulbosponiosus. Di sini ada musculus transversus prinei superficialis. Di sini ada musculus sphincter ani. Di sini ada musculus levator ani. Dan di sini ada musculus gluteus maximus. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama ada ginekoid. Bentuknya seperti ini, hampir menyerupai lingkaran. Ciri-cirinya adalah spina ischiadica, tumpul dan tidak menonjol. Kemudian arcus pubisnya adalah bulat. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Yang kedua ada android, bentuknya hampir menyerupai hati. Ciri-cirinya adalah spina ischiadicanya menonjol, kemudian os sacrumnya lurus dan tidak melengkung. Bentuk panggul ini ada 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan yang ketiga ada anthropoid, bentuknya hampir menyerupai segitiga. Ari-arinya spina ischiadicanya tidak menonjol, dan bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada pria dibandingkan wanita. Dan yang keempat ada platypeloid, bentuknya hampir menyerupai oval, dan bentuk panggul seperti ini sangat jarang ditemukan pada pria dan pada wanita. Selanjutnya pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar bertujuan untuk mengetahui bentuk dan ukuran panggul pada wanita. Selain itu, pengukuran panggul luar juga dilakukan agar mengetahui apakah ada hambatan ketika wanita tersebut akan melakukan persalinan. Pengukuran panggul luar terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada distansia spinarum. Distansia spinarum yaitu dari spina iliaca dextra dan sinistra. Kita mengukurnya menggunakan jangka panggul. Di sini untuk ukuran normalnya adalah dari 23 sampai 25 cm. Kemudian langkah yang kedua adalah distansia cristarum, adalah
gerak dari crista iliaca, sinistra, dan sinistra. Ukuran normalnya adalah di sini 26 sampai 29 cm. Selanjutnya adalah conjugata externa. Conjugata externa yaitu dari simfisis pubis hingga ke tulang lumba 5 di belakang, yaitu yang ini. Jarak normalnya adalah 18 sampai 20 cm. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengukuran lingkar panggul yang menggunakan Metlin. Dari atas simfisis pubis, kemudian melingkar dari seluruh panggul wanita hingga ke simfisis pubis lagi. Ukuran normalnya adalah 80 sampai 90 cm.